Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota besar yang sibuk, hidup seorang miliarder bernama Irfan Pratama. Sejak kecil, Irfan terbiasa dengan kemewahan. Namun di balik itu semua, ada kesendirian yang tak terungkapkan. Ia memiliki segala yang diinginkan banyak orang. Rumah megah, mobil mewah, dan berbagai aset yang tak terhitung jumlahnya. Namun, satu hal yang selalu terasa kosong dalam hidupnya adalah cinta sejati. Irfan bukanlah pria yang biasa. Ia terlahir dari keluarga kaya raya dan tumbuh dengan segala kemudahan. Ia sering terlihat di pertemuan sosial yang glamor, berpakaian rapi, dan berbicara dengan lancar. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya gelisah, yaitu pencarian cinta sejati. Meski banyak wanita datang kepadanya, tak ada satupun yang membuat hatinya berdebar. Semua terasa seperti permainan, sebuah transaksi sosial yang hampa. Pada suatu malam yang sepi, saat ia sedang merenung di ruang kerjanya yang penuh dengan trofi dan penghargaan, Irfan mendapat pesan yang mengubah segalanya. Pesan itu datang dari seorang wanita bernama Sari, seorang wanita sederhana yang bekerja sebagai penjual bunga di pasar tradisional. Ia merasa bahwa hidupnya tak lagi lengkap tanpa cinta yang tulus. Sari telah melihat Irfan di suatu acara dan merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, meskipun Irfan tidak menyadari kedatangannya. Tertarik dengan pesan tersebut, Irfan mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Sari. Ia menemukan bahwa Sari adalah seorang wanita yang sederhana, berhati mulia, namun telah melalui berbagai kesulitan hidup. Sari bukanlah wanita yang mengejar kekayaan atau status sosial, melainkan hanya mencari seseorang yang dapat menghargai dirinya apa adanya. Ini adalah sesuatu yang berbeda bagi Irfan, sesuatu yang membuatnya mulai berpikir tentang kehidupan yang lebih dari sekadar kemewahan. Namun, masalah muncul ketika Irfan menyadari bahwa Sari tidak mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Wanita itu hanya tahu dirinya sebagai pria biasa yang sering datang ke pasar untuk membeli bunga, tanpa tahu bahwa di balik itu, Irfan adalah miliarder yang sangat terkenal. Sari tidak tertarik pada kekayaan Irfan, melainkan pada kebaikan hatinya yang ia rasakan dalam interaksi mereka yang sederhana. Hati Irfan pun mulai terguncang. Ia merasa takut bahwa jika Sari tahu siapa dirinya yang sebenarnya, ia akan diperlakukan berbeda. Irfan ingin dicintai karena dirinya, bukan karena kekayaannya. Dengan perasaan yang campur aduk, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sangat drastis, yang bahkan tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Irfan membuat keputusan yang menyakitkan untuk menyamar menjadi seseorang yang jauh berbeda dari dirinya yang sebenarnya. Ia akan menyamar sebagai seorang pengemis, meninggalkan seluruh kemewahan dan status sosialnya, dan melihat apakah Sari masih mencintainya jika ia hanyalah pria biasa. Itu adalah sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui apakah cinta Sari adalah cinta yang tulus. Dengan langkah pelan dan hati yang berat, Irfan mengemas sebagian kecil barang-barangnya, meninggalkan rumah megahnya, dan menuju ke sudut kota tempat Sari biasa berjualan bunga. Di sana, ia akan memulai hidup baru sebagai pengemis, jauh dari kehidupan yang pernah ia kenal. Namun, Irfan tidak tahu betapa besar tantangan yang menunggunya. Ketika ia mulai hidup sebagai seorang pengemis, ia merasakan betul betapa kerasnya dunia ini. Ia harus bertahan hidup dengan meminta belas kasihan orang lain, sesuatu yang sangat asing baginya. Kehidupan yang penuh dengan rasa malu dan ketidakpastian membuat hatinya semakin terhimpit. Setiap hari ia merasa semakin jauh dari identitas aslinya, tetapi di sisi lain, ia merasa ada harapan kecil untuk mendapatkan cinta sejati yang selama ini ia cari. Irfan mulai mendekati Sari secara diam-diam, hanya mengamati dari kejauhan. Ia ingin tahu apakah wanita itu akan mengenalinya sebagai pria yang dulu sering membeli bunga darinya, atau apakah ia akan melihatnya sebagai orang yang berbeda. Namun, semakin lama, Irfan semakin takut jika Sari tahu siapa dia yang sebenarnya. Ia merasa bahwa Sari mungkin tidak akan melihatnya dengan cara yang sama lagi. Saat malam datang, Irfan tidur di bangku taman, merasakan dinginnya malam dan rasa kesepian yang mendalam. Ia bertanya-tanya, apakah benar cinta yang ia cari akan datang dengan cara ini,
Atau apakah ia justru kehilangan dirinya sendiri dalam pencarian yang tidak pasti ini? Semua itu terasa sangat membingungkan bagi Irfan. Namun, di balik kesedihan dan kebingungannya, ada satu hal yang jelas. Ia tidak bisa kembali ke kehidupan lamanya. Ia harus melanjutkan perjalanan ini, meski penuh dengan ketidakpastian dan rasa sakit. Sementara itu, Sari mulai menyadari adanya kehadiran seorang pria tua yang tampaknya berbeda dari pengemis lainnya. Pria itu sering berada di sekitar pasar bunga, duduk di sudut-sudut yang sepi, dan memperhatikannya dengan tatapan yang dalam. Meskipun tak banyak berbicara, Sari merasakan sesuatu yang aneh tentang pria itu. Dia merasa seperti ada ikatan emosional yang tak bisa dijelaskan. Tanpa mengetahui siapa pria itu, Sari mulai merasakan sebuah perasaan yang kuat untuk mendekat dan berbicara dengannya lebih banyak. Namun, kehidupan Sari tidak semudah itu. Ia berjuang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dan seringkali merasa lelah. Ia tahu bahwa dunia ini keras. Namun ia tetap berusaha untuk tetap positif dan menjaga hatinya yang tulus. Di saat-saat seperti ini, Sari merindukan seseorang yang bisa berbagi beban hidup bersamanya. Namun, ia juga takut untuk berharap terlalu banyak, karena ia tahu betapa sulitnya mencari seseorang yang benar-benar mencintainya tanpa pamrih. Irfan terus mengamati, merasa semakin dekat dengan Sari, meskipun ia tahu bahwa hidupnya kini penuh dengan kebohongan. Ia merasa semakin tersiksa dengan apa yang telah ia lakukan, namun ia tetap melanjutkan rencananya, berpegang pada harapan bahwa cinta sejati Sari akan lebih kuat daripada segala hal yang dia sembunyikan. Irfan terus menjalani kehidupan barunya dengan penuh keraguan. Setiap hari, ia berpindah dari sudut ke sudut kota, hidup dengan sedikit uang yang ia kumpulkan dari belas kasihan orang-orang yang melintas. Pekerjaan barunya sebagai seorang pengemis jauh dari bayangannya yang dulu. Dulu, ia tidak pernah merasakan hidup seperti ini, tanpa kekayaan, tanpa kemewahan, dan tanpa status sosial yang tinggi. Kini, ia harus bertahan hidup dengan cara yang penuh dengan rasa malu. Sementara itu, Sari, dengan segala kebaikan hatinya, mulai merasakan ketertarikan pada pria tua yang selalu duduk di sudut pasar bunga. Setiap kali dia melihatnya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menarik, meskipun pria itu tak banyak berbicara. Ia sering teringat akan wajah pria tersebut, dengan tatapan mata yang penuh kesedihan dan kebijaksanaan. Sari mulai memberanikan diri untuk mendekatinya, berusaha berbicara meskipun pria itu selalu terlihat menjaga jarak. Hari itu, Sari membawa beberapa bunga segar dan menghampiri pria tua itu yang duduk di bangku taman. Ia membawa beberapa bunga mawar merah, dan dengan senyuman kecil, ia bertanya, "Apa kabar, Pak? Sudah lama saya melihat Anda di sini. Bolehkah saya memberi bunga ini untuk Anda?" Irfan yang terkejut dengan perhatian Sari, hanya bisa tersenyum kecil. Ia merasa hati yang keras dan kaku dalam dirinya mulai retak sedikit demi sedikit. "Terima kasih, Nak," jawabnya dengan suara yang terdengar lemah dan penuh kehangatan. "Bunga itu pasti akan membawa kebahagiaan." Sari duduk di sebelahnya, tak mengungkapkan alasan mengapa ia merasa tertarik untuk berbicara lebih banyak dengan pria tersebut. Namun, ia merasa ada sesuatu yang tak biasa, sesuatu yang mengundang rasa ingin tahu dalam dirinya. Ia mulai bercerita tentang hidupnya, tentang bagaimana ia sering merasa lelah dengan rutinitas dan bagaimana pasar bunga itu menjadi tempat yang memberinya kedamaian. Irfan mendengarkan dengan seksama, berusaha menyembunyikan identitas aslinya, meskipun ada keinginan kuat untuk membuka diri. Namun, perasaan Irfan semakin rumit. Setiap kata yang keluar dari mulut Sari membuat hatinya semakin tergerak. Ia merasa semakin dekat dengan wanita itu, meskipun ia harus hidup dalam kebohongan besar. Sari berbicara dengan begitu tulus dan jujur, tanpa melihat status sosial atau kekayaan. Ini adalah sesuatu yang tak pernah ia temui sebelumnya. Cinta sejati yang ia cari selama ini mungkin ada di sini, di hadapannya, namun ia tak bisa mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Sari pun mulai merasakan bahwa ada yang tidak biasa dari pria tua itu. Walaupun ia tidak tahu siapa dia, ada perasaan kuat bahwa pria itu adalah seseorang yang penuh dengan pengalaman hidup. Ia merasa bahwa ada banyak kisah yang tersimpan di balik mata pria itu, dan ia ingin tahu lebih banyak. Namun,
Ia juga tahu bahwa mereka datang dari dua dunia yang sangat berbeda. Ia seorang penjual bunga sederhana, dan pria itu jelas memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar kehidupan biasa. Irfan, meskipun merasa semakin dekat dengan Sari, merasa dilema yang semakin besar. Ia takut bahwa jika ia mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya, Sari akan berpikir bahwa ia hanya ingin memanfaatkan kekayaannya. Tetapi di sisi lain, ia mulai merasakan bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Ia tidak ingin Sari mencintainya karena sesuatu yang palsu. Ia ingin dicintai karena dirinya sendiri, bukan karena status sosial atau kemewahan yang ia miliki. Pada malam itu, setelah hari yang panjang dan penuh keraguan, Irfan kembali ke tempat yang ia sebut rumah sekarang, sebuah sudut di taman yang gelap. Ia duduk di sana, merenung, memikirkan apa yang harus ia lakukan. Apakah ia akan terus menyembunyikan identitasnya? Apakah ia harus terus hidup sebagai pengemis? Atau akhirnya mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya? Kebingungan itu semakin dalam. Ia merasa bahwa jika ia terus menyembunyikan siapa dirinya, ia akan kehilangan kesempatan untuk meraih kebahagiaan sejati bersama Sari. Namun, jika ia mengungkapkan siapa dirinya, apakah Sari akan menerimanya? Atau apakah Sari akan merasa dikhianati karena Irfan telah menyembunyikan kebenaran? Namun, semakin lama Irfan semakin yakin. Cinta tidak datang dari kekayaan atau status sosial. Cinta datang dari hati yang tulus dan penuh kejujuran. Dan ia mulai berpikir, mungkin ini adalah waktunya untuk berhenti menyembunyikan dirinya dan menghadapi kenyataan. Meskipun ada rasa takut dan keraguan, Irfan tahu bahwa ia harus melangkah maju, membuka hatinya, dan mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Mungkin ini adalah ujian terakhir yang harus ia hadapi untuk mendapatkan cinta sejatinya. Namun, apakah Sari akan menerima kebenaran yang tersembunyi dalam dirinya? Atau akankah Irfan terus hidup dalam kebohongan, meskipun hatinya penuh dengan rasa cinta yang mendalam? Waktu yang akan menjawab semua itu. Dan pada suatu hari, saat Irfan merasa siap untuk mengungkapkan segalanya, ia bertemu dengan Sari lagi. Di bawah sinar matahari yang cerah, mereka duduk berdua di bangku taman. Irfan menatap mata Sari yang penuh rasa ingin tahu dan ketulusan. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat. Ia harus mengambil langkah itu, langkah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Irfan akhirnya membuka mulutnya, dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan. Sari, ada sesuatu yang harus aku katakan padamu. Irfan menarik napas panjang, memandang Sari dengan tatapan yang penuh arti. Sejak pertama kali mereka bertemu, hati Irfan sudah penuh dengan kebingungannya sendiri. Ia tahu bahwa cinta yang ia cari ada di hadapan wanita ini, namun ia juga tahu bahwa untuk mendapatkan cinta sejati, ia harus jujur tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Dan sekarang, setelah berbulan-bulan hidup dalam kebohongan, Irfan merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk mengungkapkan segalanya. Sari, yang duduk di sebelahnya, memandang dengan penuh perhatian. Ia tidak tahu apa yang ada di pikiran Irfan, tetapi ia merasakan ketegangan dalam udara di sekitar mereka. "Apa yang ingin kamu katakan, Pak?" tanya Sari dengan lembut, suaranya penuh rasa ingin tahu. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara Irfan menatapnya, seolah-olah ada beban berat yang ingin dia ungkapkan. Irfan menatap wajah Sari yang penuh ketulusan, dan hati kecilnya meronta. Ia tahu bahwa inilah ujian terbesar dalam hidupnya. Apakah ia siap untuk mengungkapkan dirinya yang sebenarnya? Ataukah ia akan terus hidup dalam kebohongan? "Begini, Sari," Irfan mulai, suaranya bergetar sedikit. Aku bukan siapa yang kamu kira aku ini. Aku bukanlah pengemis biasa yang kamu lihat setiap hari di sini." Sari sedikit terkejut. Ia memandang Irfan dengan cermat, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja diucapkannya. "Maksudmu?" Irfan menundukkan kepala, merasakan beratnya kebenaran yang akan ia ungkapkan. "Aku adalah Irfan Pratama, seorang miliarder. Aku punya segalanya yang kamu lihat di luar sana. Rumah besar, perusahaan, dan kekayaan yang melimpah." Irfan berhenti sejenak, berusaha mengontrol emosinya. "Namun, aku datang ke sini dengan tujuan yang sangat berbeda.
Aku menyamar sebagai pengemis, karena aku ingin tahu apakah ada orang yang akan mencintaiku karena siapa aku, bukan karena kekayaanku. Sari terdiam, tidak bisa berkata-kata sejenak. Kata-kata Irfan seperti petir yang menyambar hatinya. Ia merasa bingung, terkejut, dan sedikit terluka. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pria yang selama ini ia anggap sebagai seorang pengemis adalah seseorang yang sangat kaya raya. Tetapi, dalam hatinya, Sari merasa ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kebohongan itu. Cinta yang ia rasakan untuk Irfan tidak terbangun karena kekayaannya, melainkan karena kepribadian yang dia tunjukkan, yang jauh dari kemewahan dan glamour. Irfan, kamu seorang miliarder. Sari akhirnya bertanya, suaranya rendah dan penuh kebingungan. Irfan mengangguk, menatap Sari dengan penuh penyesalan. Aku tahu ini sulit dipercaya, Sari. Aku tahu aku telah menyembunyikan siapa diriku, dan aku sangat menyesal. Tetapi aku ingin kamu tahu bahwa perasaanku terhadapmu tulus. Aku ingin dicintai karena siapa aku, bukan karena apa yang aku miliki. Sari terdiam, mencerna setiap kata yang baru saja diucapkan Irfan. Ia merasa sangat bingung. Semua yang ia kenal tentang Irfan, semua interaksi mereka, terasa seperti sebuah kebohongan besar. Tetapi, di sisi lain, hatinya juga tahu bahwa selama ini ia telah merasakan sesuatu yang benar-benar tulus dari Irfan. Cinta itu tidak datang dari status sosial, dan perasaan yang ia rasakan untuk Irfan tidak pernah dipengaruhi oleh kekayaan atau harta benda. Irfan, Sari mulai, suaranya hampir tak terdengar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ini semua terlalu banyak untuk aku terima. Irfan merasa semakin tenggelam dalam rasa bersalahnya. Aku tahu, Sari. Aku tahu ini sulit. Aku hanya ingin tahu apakah kamu akan tetap menerima aku, meskipun aku bukan seperti yang kamu kira. Sari memandang Irfan dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia merasa ada sesuatu yang sangat mendalam dalam diri Irfan, sesuatu yang lebih dari sekadar status atau kekayaan. Meskipun ia merasa dikhianati oleh kebohongan yang telah terjadi, Sari menyadari bahwa perasaan cinta itu tidak bisa disembunyikan begitu saja. Irfan, aku mencintaimu, ujar Sari dengan suara yang lembut dan penuh ketulusan. Tetapi aku ingin tahu, apakah kamu mencintai aku karena aku yang sekarang ini, bukan karena apa yang kamu bayangkan tentang diriku? Irfan merasakan hatinya berdebar. Sari tidak marah, tidak merasa dibohongi. Sebaliknya, ia menerima kenyataan itu dengan hati yang terbuka. Dalam dirinya, Irfan merasa seolah beban besar yang selama ini ia bawa, akhirnya terangkat. Aku mencintaimu karena dirimu, Sari. Karena kebaikan hatimu, karena ketulusanmu. Aku mencintaimu dengan segala kekuranganku, dengan segala yang telah aku sembunyikan. Aku mencintaimu, bukan karena status sosial atau kekayaan, jawab Irfan dengan penuh keyakinan. Air mata mulai mengalir di pipi Sari. Aku juga mencintaimu, Irfan. Tapi aku takut. Aku takut ini semua hanya akan menjadi mimpi yang hancur. Irfan meraih tangan Sari, menggenggamnya erat. Tidak, Sari. Ini bukan mimpi. Aku janji, aku akan selalu ada untukmu. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi rahasia. Hanya cinta yang tulus, yang aku berikan padamu. Sari tersenyum, meskipun matanya dipenuhi dengan air mata. Aku ingin percaya padamu, Irfan. Aku ingin kita menjalani hidup ini bersama, meskipun jalan kita tidak mudah. Mereka duduk bersama di bangku taman itu, di bawah langit yang mulai gelap, namun hati mereka dipenuhi dengan harapan. Irfan dan Sari tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan meskipun banyak hal yang harus mereka hadapi, mereka yakin bahwa cinta mereka akan mengatasi semua rintangan yang ada. Cinta sejati yang dibangun di atas kejujuran dan ketulusan. Dengan tangan yang saling menggenggam, mereka memulai babak baru dalam hidup mereka, berjanji untuk selalu bersama, dalam suka maupun duka. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Irfan bersama Sari semakin kuat. Meskipun awalnya penuh keraguan dan ketakutan, mereka akhirnya menemukan kenyamanan satu sama lain.
Irfan mulai membuka dirinya lebih dalam, membiarkan Sari melihat siapa dirinya sebenarnya, tanpa penyamaran, tanpa kebohongan. Sari, dengan ketulusannya yang luar biasa, menerima Irfan apa adanya. Ia tidak peduli lagi dengan status sosialnya atau kekayaannya yang melimpah. Bagi Sari, yang terpenting adalah hati dan niat Irfan yang tulus untuk mencintainya. Namun, meski mereka merasa bahagia, perjalanan hidup mereka tidaklah semudah itu. Meskipun Irfan telah mengungkapkan identitasnya, masih ada banyak orang di sekitar mereka yang tidak mengetahui kisah cinta mereka yang sebenarnya. Beberapa dari teman-teman Irfan yang dulu selalu berada di sekitarnya mulai merasa heran. Mereka bertanya-tanya mengapa Irfan yang kaya raya dan sukses tiba-tiba memilih untuk hidup sederhana, jauh dari gemerlap kehidupan yang biasa ia jalani. Sari juga merasakan beban sosial yang datang dengan hubungan mereka. Banyak orang di sekitar pasar bunga tempat ia bekerja yang mulai berbicara di belakang, mencibir, dan meragukan niat Irfan. Seorang pengemis? Tidak mungkin. Dia pasti sedang mempermainkan wanita itu, bisik-bisik mereka. Sari merasa perasaan nyaman dan damai yang ia rasakan dengan Irfan mulai terkikis sedikit demi sedikit oleh pandangan dunia luar. Namun, Sari tidak menyerah. Ia tahu bahwa cinta sejati bukan hanya tentang bagaimana dunia melihat mereka, tetapi tentang bagaimana mereka saling mempercayai dan menghargai. Setiap malam, mereka duduk berdua, berbicara tentang impian dan ketakutan mereka, mencoba untuk mengatasi tantangan yang ada. Meskipun hidup tidak mudah, mereka berdua merasa bahwa mereka telah menemukan bagian lain dari hidup yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Di sisi lain, Irfan mulai berusaha kembali ke dunia yang pernah ia tinggalkan. Meskipun ia telah memutuskan untuk hidup lebih sederhana, ia merasa bahwa ada tanggung jawab yang harus ia jalani. Ia mulai menginvestasikan sebagian dari hartanya untuk membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Mendirikan lembaga sosial, membantu anak-anak miskin untuk mendapatkan pendidikan, serta memberi dukungan kepada para pengusaha kecil untuk berkembang. Sari, yang tahu betul betapa kerasnya kehidupan yang ia jalani sebelum bertemu dengan Irfan, merasa bangga dengan perubahan yang terjadi pada diri Irfan. Ia tahu bahwa meskipun pria itu kaya, hatinya tetap sederhana dan peduli terhadap orang lain. Mereka bekerja bersama untuk menjalani hidup yang lebih bermakna, saling melengkapi satu sama lain. Namun, meskipun mereka merasa lebih bahagia, konflik batin dalam diri Irfan belum sepenuhnya hilang. Ia masih merasa terperangkap antara dunia yang dulu dan dunia yang kini ia pilih. Terkadang, ketika ia melihat kembali kehidupan kemewahannya yang dulu, ia merasa rindu dengan segala kenyamanan dan kemudahan. Namun, ia tahu bahwa itu bukanlah jalan yang ia inginkan. Ia lebih memilih kehidupan yang penuh makna, meskipun tidak seindah yang ia bayangkan. Pada suatu malam, saat mereka berjalan di taman, Irfan memandang Sari dengan tatapan yang penuh makna. "Sari, aku tak pernah menyangka hidupku akan berubah seperti ini. Aku merasa seperti baru mulai memahami arti kehidupan yang sesungguhnya. Kamu membuatku melihat dunia dengan cara yang berbeda. Aku bersyukur bisa menemukannya bersamamu." Sari tersenyum, merasakan cinta yang tulus dari Irfan. "Aku pun merasa hal yang sama, Irfan. Hidup kita bukan tanpa tantangan, tapi aku yakin kita bisa melaluinya bersama. Tidak ada yang lebih penting selain kita saling mendukung dan saling mencintai." Irfan meraih tangan Sari, menggenggamnya erat. Mereka berjalan bersama, menyusuri jalan setapak di taman yang penuh dengan kenangan dan harapan. Irfan dan Sari tahu bahwa meskipun perjalanan mereka penuh dengan rintangan, mereka akan terus berdiri bersama, saling mendukung dan mencintai satu sama lain tanpa syarat. Beberapa bulan setelah itu, Irfan memutuskan untuk mengundang keluarga Sari untuk datang ke rumah sederhana yang kini mereka tinggali. Dengan hati yang penuh harap, Sari mempersiapkan segalanya. Ia ingin menunjukkan kepada keluarganya bahwa meskipun hidup mereka sederhana, mereka bahagia. Saat keluarga Sari datang, Irfan menyambut mereka dengan tangan terbuka, tanpa menunjukkan kebesaran dirinya yang dulu. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari harta atau kekayaan, tetapi dari kebersamaan, cinta, dan rasa saling menghargai. Pada malam itu, setelah makan malam yang hangat, Sari dan Irfan duduk bersama,
merenung tentang perjalanan hidup mereka. Irfan menatap Sari dengan penuh cinta. Aku berjanji, Sari, aku akan selalu ada untukmu. Kita akan membangun kehidupan ini bersama, dengan cinta yang tulus. Sari memandangnya dengan mata yang berbinar. Aku juga berjanji, Irfan. Kita akan bersama, tak peduli apa yang terjadi. Cinta kita akan selalu kuat, seperti sekarang. Mereka berdua saling tersenyum, dan saat itu, mereka tahu bahwa cinta mereka, yang dibangun di atas kebohongan dan kebenaran, kesedihan dan kebahagiaan, akan bertahan selamanya. Apapun yang datang dalam hidup mereka, mereka akan menghadapinya bersama, karena mereka tahu bahwa cinta sejati tidak tergantung pada siapa kita di mata dunia, tetapi pada bagaimana kita saling mencintai dengan sepenuh hati.